Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahji wa iqtafa. Amma ba'du, sekalian lainnya, Bapak Ibu sekalian, Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini. Judul arahan pada pagi ini, bersyukur menjadi guru. Selalu bangga menjadi guru. Bangga dalam tanda kutip artinya bersyukur. Kita semua adalah guru di segmen atau di lahan dan di kesempatan manapun. Ada pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Inna sa'yakum lasyattaa. Surat Al-Lail ayat keempat. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam atau berbeda-beda. Ada yang usaha di sektor pertanian, perdagangan, ataupun sektor jasa dan lain-lainnya. Nah, kita bekerja dan berusaha beraktivitas di sektor pendidikan, yang mana ada sebuah ungkapan, guru memang bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat berkat jasa guru. Siapapun yang menjadi manusia, mulai Nabi Adam alaihissalam, memiliki ilmu, diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, baik itu binatang, tumbuhan, semua makhluk yang sudah tercipta saat itu diajarkan Allah kepada Nabi Adam, dan tidak diajarkan kepada malaikat. Yang dengan ilmu itulah Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan para makhluk saat itu diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Malaikat langsung bersujud karena merasa tidak mendapatkan keistimewaan ilmu sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberikan inspirasi kepada kita, sehingga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu menapaki dan supaya kita memiliki semangat menjadi generasi Rabbani. Apa generasi Rabbani itu? Dicantumkan di ayat 79 Ali Imran ini, yaitu akhir ya daripada surat ini. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi jadilah kalian generasi yang rabbani, generasi yang memiliki dua kualifikasi, dua sifat. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan apa yang kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian mempelajarinya. Jadi senantiasa belajar dan mengajar. Ada sebuah kalimat nasihat yang ini juga pernah saya sampaikan, yang sering ya kita diingatkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya kita menerima nasihat ya. Ketika Imam Malik mendapatkan kritikan dari kawannya yang sangat rajin dalam bab ibadah makhluk, sampai dia beruzlah menyendiri untuk beribadah fokus kepada Allah Ta'ala, maka
seorang abid yang bernama Abdullah Al-Umari ini menulis, kata Abdullah Al-Umari Al-Abid ila Malik. Abdullah Al-Umari ini menulis surat kepada Imam Malik bin Anas, yahudduhu 'alal infirati wal amal, memberikan motivasi kepada beliau supaya beruzlah ataupun beribadah secara fokus dan beramal. Fakataba ilaihi Malik, maka Imam Malik membalas nasihat daripada kawannya ini, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amal-amal ibadah sebagaimana Allah Ta'ala membagi rizki. Jadi ada sektor rizki yang bermacam-macam yang menjadi sumber pendapatan manusia. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada seseorang yang diberikan kemudahan kepadanya mendapatkan rezeki ataupun diberikan kemudahan untuk melakukan sholat, tetapi tidak mudah untuk melakukan puasa. Dia hobinya sholat, sementara untuk puasa dia agak berat. Wa akhar futiha lahu fis shadaqah. Ada orang lain yang diberikan kemudahan untuk mengeluarkan sedekah karena kebetulan uangnya banyak. Walam yuftah lahu fis shaum, tetapi tidak diberikan kemudahan untuk puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada orang yang diberikan kemudahan untuk berjuang, artinya secara fisik jihad fisabilillah. Walam yuftah lahu fis shalah, tetapi tidak diberikan kemudahan untuk melakukan sholat. Sholat puasa di sini yang sunnah-sunnah ya. Adapun yang wajib sudah selesai. Khalid bin Walid memiliki keistimewaan dalam hal jihad fisabilillah, menjadi pemimpin panglima yang sukses mendapatkan kemenangan. Tetapi dalam hal yang kaitannya dengan hafalan, ketika diminta untuk mengimami sholat, ternyata hanya surat-surat pendek yang dibaca. Jadi dari sisi motorik kerasnya beliau hebat, tetapi motorik halusnya ada kekurangan. Itulah manusia, punya kelebihan, punya kekurangan di satu sisi, dan juga mendapatkan keistimewaan di sisi yang lain. Wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri. Menyebarkan ilmu, mengajarkannya termasuk amal kebaikan yang utama. Wa qad raditu bima fatahallahu li fi min dzalik. Dan aku ridha kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepadaku dalam hal menyebarkan ilmu ini. Wa ma adzunnu ma ana fihi bituni ma anta fihi. Dan saya kira apa yang aku lakukan tidak lebih rendah dari apa yang kamu lakukan. Wa arju an yakuna kilana ala khair. Dan saya berharap masing-masing di antara kita berada dalam kebaikan yang nantinya berkumpul bersama di surga. Semua saling berkontribusi. Ada yang berkontribusi untuk Islam dan umatnya dalam hal fisiknya, karena dia memiliki kelebihan dalam hal fisik sehingga berjihad dengan fisiknya. Ada yang memiliki kemudahan dalam hal finansial, uangnya, dia berjihad dengan uangnya, jihad bil amwal. Ada yang punya kelebihan, dan kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya, adalah dalam bab ilmu, menyebarkan Islam dan memberikan dakwah kepada umat dengan ilmu kita masing-masing ini. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Marilah kita syukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, tentang pengertian ulama dan mu'alim. Al-alim jamaknya adalah al-ulama, sedangkan al-mu'allim orang yang mengajar, yang memiliki ilmu, yang mengetahui.
Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik bertugas untuk menumbuh kembangkan potensi anak didik dengan cara menanamkan pengetahuan atau aspek kognitif yang kaitannya dengan akal, pikiran, otaknya. Mengurus dan memelihara dengan cara diberi contoh perilaku, yaitu aspek afektif, ketauladanan, dan mengatur atau melatih dengan cara memberi keterampilan atau aspek psikomotorik agar anak didik bertambah dan berkembang menjadi sempurna dalam segala aspeknya. Saya kira inilah definisi yang cukup lengkap dalam bidang pendidikan. Kalau dikatakan pendidikan bermutu, maka menyentuh aspek-aspek ini, baik dari sisi fikriyah ataupun otaknya, kemudian dari sisi yang kaitannya dengan ruhiyah, hatinya, dan juga dari sisi jasadiyah, dari sisi kaitannya dengan fisiknya. Itulah syumuliyatut tarbiyah dalam pandangan Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam hadis dikatakan, inna bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus hanya menjadi seorang pendidik. Kata-kata inna itu adatul hasr, menetapkan apa yang sesudahnya dan menafikan yang lain. Jadi misi diutusnya beliau itu menjadi seorang mu'allim, pengajar atau pendidik, mengajarkan Islam kepada para sahabat dari generasi awal sampai generasi yang akhir. Para sabiqun al-awwalun yang kemarin saya ceritakan sedikit ya, di fase Mekah awal-awal, para sahabat yang masuk Islam itu pada fase-fase awal, setelah diawali dari circle yang terkecil rumah tangga beliau. Kemudian Abu Bakar berhasil mengislamkan sekitar 6 para sahabat senior. Kemudian circle-nya agak meluas, kurang lebih 40 sahabat as-sabiqun al-awwalun pada awal-awal fase Mekah, sampai pada akhir beliau ketika khutbatul wada, wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, itu jumlah sahabat sekitar antara 124.000 sampai 144.000. Bisa kita bayangkan, beliau berkhutbah di padang Arafah, berbicara kepada 144.000 massa, dan belum ada pengeras suara. Coba bagaimana cara supaya mereka mendengar apa yang beliau sampaikan itu ya. Dan setiap kali beliau menyampaikan statementnya, ala al-ballagtu, ketahuilah tidakkah telah aku sampaikan, fal yuballigh asyahid al-ghaib, hendaklah orang yang datang saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi mereka lah, ya kalau dari ilmu intelijen itu ya mereka A1 ya, mendengar informasi secara langsung dengan valid dari Rasulullah, kemudian secara berantai mereka menginformasikan hadis ini kepada generasi yang sesudahnya sampai ke kita di Indonesia dan di tempat kita masing-masing. Itu adalah berkat jasa para sahabat dulu ya, dan itu mereka dapatkan dari Rasulullah SAW sebagai seorang mu'allim. Oleh karena itulah mari kita bersyukur kita telah ditakdirkan Allah Ta'ala berada pada sektor pendidikan ya, berjuang di sektor pendidikan dengan kontribusi yang berbeda-beda. Ada yang secara langsung menyampaikan ilmunya secara verbal, ada yang dengan tenaga kita. Semua ini tercatat di sisi Allah Ta'ala dan semuanya tidak sia-sia. Allah Ta'ala lewat Rasulnya memberikan banyak sekali motivasi tentang fadilah, keutamaan dalam hal mengajar kebaikan. Di antaranya hadis ini di Sahih Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
wa ahlas samawati wal ardi, dan seluruh penduduk penghuni langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang berada di lubangnya, wa hatal hut, sampai ikan yang ada di laut ataupun di sungai, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, mereka pasti, ya dalam taukid di sini, pasti memberikan doa, sholawat, kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, memberikan doa-doa yang terbaik untuk orang yang mengajar kepada orang lain, mengajar al-khair, kebaikan. Apakah kebaikan ini berupa ulum diniyah, ilmu-ilmu agama, atau kebaikan yang kaitannya ilmu kauniyah, ataupun yang lebih utama adalah ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quranul Karim. Kita ajarkan kepada orang supaya mengerti Al-Quran sebelum kepada yang lain, maka kepada anak-anak kita sendiri. Kitalah orang tua yang paling bertanggung jawab untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak kita. Ketika kita memberikan pengajaran ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak sebelum mereka bisa membaca, akhirnya bisa membaca dengan baik, maka nantinya kita telah memiliki kontribusi dalam setiap hurufnya. Ketika dibacakan oleh anak-anak kita, maka ada limpahan pahala yang sampai kepada pengajarnya, yaitu kepada orang tuanya, ayah ibunya, ataupun juga kepada guru ngaji di TPK, di TPA, di lembaga-lembaga pendidikan seperti kita. Ini semuanya mendapatkan ya semacam investasi amal kebaikan, pahala-pahala dari apa yang kita ajarkan itu. At-ta'lim min muhimmati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendidik atau mengajar itu salah satu dari misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Rasulullah, dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus pada umat yang ummi. Al-ummiyin di sini adalah bangsa Arab. Orang-orang ahlul kitab biasa memanggil bangsa Arab dengan kaum ummi, karena kaum ummiyin itu tidak mampu membaca dan menulis secara global, artinya pada umumnya ya, hanya sedikit sekali bangsa Arab yang punya keterampilan membaca dan menulis. Yang diutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang mana misi daripada rasul ini tiga. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, yaitu tilawatu ayatihi, membacakan Al-Quran kepada umat yang mereka diutus di dalamnya, yaitu seorang rasul membacakan ayat Al-Quran kepada para sahabat dan umat pada umumnya. Wa yuzakihim, mensucikan mereka. Jadi tazkiyah, mensucikan adalah misi yang kedua. Nah ini yang ketiga ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada pada kesesatan yang nyata. Masa jahiliyah ini sangat parah terjadi pada saat sebelum diutusnya Rasul. Di antara sebabnya adalah karena terjadi masa fatrah yang panjang antara sesudah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit dengan diutusnya Rasulullah. Kalau pada zaman sebelumnya antara Nabi dan Rasul, setiap umat itu berdekatan dari sisi tempatnya, waktunya, bahkan satu masa, satu tempat ada lebih dari satu Rasul. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu masanya ya sama. Ada Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di Yordania, satu masa juga walaupun beda tempat. Tapi setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, ada masa fatrah yang panjang, yaitu sampai maksimal atau kurang lebih 600 tahun. Kemudian diutus Rasulullah SAW, sehingga kejahiliaan banyak terjadi di
di kalangan atau khususnya di Jazirah Arab dan sekitarnya itu. Maka disitulah misi seorang Rasul luar biasa, mengajarkan 3 poin ini atau mau menyampaikan misi yang 3 ini, dan diantara yang utama adalah taklim, ya, mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ilmu ini salah satu investasi abadi. Hadis yang sangat populer, insyaallah sudah sama-sama kita hafalkan, ya. Idza matal insan in qata'a anhu amalu. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah darinya amalnya, kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, yaitu berupa sedekah jariyah. Dia menginfakkan barang ataupun tanah, properti yang pahalanya mengalir terus-menerus. Ketika barang dipakai untuk kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada orang yang memberikan sedekah itu. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Aw waladun shalih yad'u, atau anak yang soleh mendoakan untuk kedua orang tuanya. Qala Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, man ahabba an la yanqati'a amaluhu ba'da mautihi fal yanshur al ilma bit tadwini wat ta'lim. Barang siapa yang suka supaya tidak terputus amalnya sesudah kematiannya, maka hendaklah dia menyebarkan ilmu dengan at-tadwin, yaitu dengan menulis, membuat karya, membuat yang saya katakan kemarin adalah semacam prasasti, ya, wa ta'lim, dan mengajar. Dengan tadwin itu tertulis kitab-kitab turas yang diwariskan kepada umat ini sampai ke kita oleh para ulama kita, wa ta'lim, dan juga mengajarkan. Para generasi sahabat ataupun para generasi tabi'in dan juga sesudahnya ini orang-orang hebat, ilmunya luar biasa. Tetapi yang tersebar kepada kita, sampai kepada kita, yang masyhur itu kan 4 mazhab. Apakah ulama yang lain itu tidak sekompeten 4 muassis atau pendiri mazhab yang 4 ini? Tidak. Banyak ulama yang lain punya kompetensi yang juga tidak kalah dengan 4 mazhab ini. Tapi kelebihan daripada 4 pendiri mazhab ini dalam 2 hal ini. 4 ulama mazhab ini, pendiri mazhab, yang pertama Al-Imam Abu Hanifah, yang mendirikan ataupun sebagai pendiri mazhab Hanafi. Beliau ini, ya, pada masa yang paling awal memiliki kitab-kitab, diantaranya Al-Fiqhul Akbar dalam bab akidah. Beliau ahli dalam bidang ilmu kalam. Kemudian memiliki murid-murid yang tersebar, ya, maka tersebar luas mazhab Hanafi, bahkan menjadi mayoritas di dunia Islam. Di Turki, di Pakistan, kemudian di sebagian Asia Tengah, itu banyak yang mengikuti mazhab Hanafi. Periode kedua adalah Al-Imam Malik bin Anas, yang memiliki kitab terkenal Al-Muwatta. Beliau ini banyak diikuti di Afrika, punya karya dan juga murid-muridnya tersebar luas. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau banyak diikuti oleh masyarakat Asia, khususnya di Indonesia, Asia Tenggara ini. Kemudian yang ketiga adalah Al-Madhab Al-Hambali, yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang banyak tersebar di Saudi. Jadi inilah 4 mazhab yang tersebar luas karena 2 poin, memiliki karya dan memiliki murid yang banyak. Yaqulu Syekh Abdullah Al-Mutlaq, badlul ilmi linnasi min afdhalis shadaqat. Memberikan ilmu kepada manusia termasuk sedekah yang paling utama. Jadi kalau sedekah ini bukan hanya uang, bukan hanya berupa finansial, tetapi yang paling utama sedekah ilmu.
Wa man ta'allamal ilma, siapa yang mempelajari, belajar ilmu, liyu'alliman nas al khaira, untuk tujuan mengajarkan orang-orang kebaikan. Dia belajar berniat untuk mengajarkan apa yang dia pelajari. Awrathahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah mewariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Wa nafa'ahu bima ya'lamu wa barakallahu fi, dan dia mendapatkan manfaat dengan apa yang dia ketahui dan mendapatkan keberkahan di sananya. Jadi itulah fungsi kita menjadi pembelajar dan menjadi pengajar ini. Sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu, dengan mengajar justru mungkin barangkali ketika kita mendapat informasi tentang ilmu tertentu kita belum terlalu paham. Tapi ketika kita mengajarkan, itu Allah memberikan ilham, pemahaman yang lebih luas, sehingga berkembang dan berkembang. Nah, seperti itulah ya. Allah mewariskan kepada dia ilmu yang sebelumnya malam ya'lam, yang sebelumnya dia belum ketahui. Maka kalau kita memiliki tugas ya sebagai guru di level manapun, apakah di sektor formal atau non formal, Allah memberikan anugerah ilmu yang lebih luas ya. Karena setiap guru pasti dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya punya beberapa majelis taklim ya di Malang dan sekitarnya, itu sebelum menyampaikan kajian mempersiapkan segala sesuatunya ya. Terutama saya berusaha kalau di masjid itu ada fasilitas LCD ya, saya berusaha untuk mempersiapkan PowerPoint-nya. Mungkin hanya menyampaikan 45 menit atau 1 jam saat pengajiannya, tapi mempersiapkan materinya itu bisa berjam-jam, bisa 2 atau 3 jam mempersiapkan, dan itu perlu referensi-referensi supaya memperkaya apa yang kita sampaikan ya. Nah, jadi semakin kita membaca, menelaah, memperkaya referensi, itu semakin bisa melengkapi ilmu yang akan kita sampaikan. Kita semakin lebih paham antara satu dengan yang lain, dan itu terkait antara yang kita sampaikan. Ilmu Islam ini tidak terpisah-pisah, semuanya ada kaitan. Ketika kita nyampaikan masalah fikih, nanti ada hubungannya dengan tafsir, ada hubungannya dengan masalah usul fikih, ada hubungannya dengan masalah sirah, semuanya ada keterkaitan, tidak terpisah-pisah. Nah, itulah pentingnya kita belajar untuk mengajar. Allah akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Nah, ini hadis yang juga insya Allah sudah sama-sama kita ketahui ya. Investasi kebaikan sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 hal yang pahalanya mengalir pada seorang hamba saat dia dalam kuburnya setelah kematiannya. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan satu ilmu. Au ajra nahron, atau dia mengalirkan sungai, memberikan pengairan. Apakah berupa selokan ataukah berupa sungai yang lebih lebar, atau barangkali pipa untuk minum. Au hafara bi'ron, atau dia menggalikan sumur yang terkenal ya dalam sejarah, Bi'ru Raumah, yang dulu dibeli oleh Utsman dari seorang Yahudi, sampai sekarang ada di Madinah. Walaupun tidak semaksimal dulu fungsinya, tetapi masih ada sampai sekarang sumber airnya itu. Yang keempat, au gharasa nakhlan, dia menanam kurma atau pohon yang lainnya yang kurma ini usianya ratusan tahun. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Au warratha mushafan, atau dia meninggalkan mushaf. Au taraka waladan, yaitu meninggalkan seorang anak. Yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang beristighfar memohonkan ampun untuk orang tuanya sesudah kematian orang tuanya. Kita bisa mengambil peran salah satu di antara 7, terutama poin yang pertama ini yang kita berada di dalamnya,
mengajarkan ilmu. Ini investasi yang tidak terputus sampai kapanpun kita meninggal dunia nanti. Ada seorang sahabat mulia, Salman Al-Farisi, menceritakan, memberi nasihat kepada kita tentang masalah ilmu. Beliau mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Sesungguhnya engkau tidak akan menjadi orang yang berilmu, yang disebut alim, sehingga engkau menjadi pembelajar. Untuk menjadi alim harus belajar dulu. Walan takuna bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dan engkau tidak akan mengerti tentang ilmu sehingga engkau mengamalkannya. Bukan semata-mata mengetahui, tetapi harus mengamalkan apa yang kita ketahui. Ilmu yang tidak diamalkan ya seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak memberi manfaat. Kemudian ada pesan dari Imam Ghazali, ilmu ya, tentang ilmu ini. Imam Ghazali mengatakan menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Jadi semuanya ya, ada kaitannya. Apa bedanya menuntut ilmu dan mencari ilmu ya? Ada kemiripan lah ya. Barangkali di sini ya ada perlu mujahadah, bukan hanya menuntut. Kalau menuntut ini barangkali sudah instan ya, sudah ada di depan matanya. Kalau mencari ini sebagaimana cerita dari para ulama dulu, mereka mencari ilmu kemana-mana ya. Imam Bukhari ketika disuruh oleh seorang khalifah datang ke istana supaya mengajari anaknya khalifah, beliau tidak mau. Beliau katakan, kalau mau belajar datang ke tempat saya. Beliau katakan, ilmu yukta wala ya'ti, ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi ya. Jadi kalau kita ingin belajar ya mendatangi guru kita supaya berkah di sana ya, bukan memanggil ya, walaupun juga itu teknis lah, kalau pada kondisi tertentu bisa juga memanggil lah. Tapi Imam Bukhari saat itu punya izzah ya, punya kemuliaan, tidak mau diperalat ataupun disuruh-suruh oleh pemerintah saat itu. Beliau punya kesibukan sendiri, punya amanah sendiri yang lebih banyak. Nah, barangkali bedanya di situ, yang mencari ilmu itu perlu perjuangan. Nah, dan kita menyampaikan ilmu adalah ibadah. Sehingga yang kita ingat ya, di antara peran guru, seorang guru seharusnya memiliki target bisa membuat muridnya menjadi orang soleh, bukan semata-mata pinter ya. Kalau pinter ini ya relatif terbatas. Ada yang mampu memberi atau memiliki pemahaman dengan cepat, ada yang lambat. Apapun profesi muridnya kelak, yang penting dia menjadi orang soleh. Apakah jadi alim ataukah jadi orang yang biasa, yang penting dia soleh pada saat kedepannya. Yang perlu difahami oleh setiap guru saat ini bahwa peran guru harus melebihi apa yang kita terima di dunia. Jadi mengajarnya bukan sekedar menggugurkan kewajibannya karena mendapat gaji dan sebagainya, tapi harus lebih dari itu, kita berikan dedikasi yang lebih besar ya. Kalau diukur finansial ya tidak seberapa ya, tetapi kalau kita lihat yang Allah Ta'ala berikan keberkahan, lebih dari itu insya Allah sangat banyak. Ada bonus-bonus lain yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berkiprah di dunia pendidikan ini, yang itulah keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan, yang kita cari di dunia dan di akhirat ini. Inilah ya sedikit dari saya, semoga bisa menjadi pengingat untuk pribadi saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dunia pendidikan dan bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi mas'uliyah amanah kita masing-masing. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.